Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Yusef Studio Sablon. Saat ini saya akan afdruk film sablon, tapi teman-teman bisa lihat ini akan saya gunakan screen kuning. Ya, screen yang kain kasanya atau kain monilnya berwarna kuning. Nah, teman-teman, sebetulnya tidak ada perbedaan antara warna kuning dan warna putih karena semua sama, asal ukuran meshnya sama atau kerapatannya sama. Ini 150. Nah, ini dengan yang putih 150 dia sama, kerapatannya sama, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya warna di sini. Nah, kemudian untuk proses afdruk nanti atau proses pemanasannya atau proses penyinarannya ini memerlukan waktu yang lebih lama daripada screen atau kain monil yang warnanya putih atau screen putih. Jadi warna kuning ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Biasanya saya beri waktu 2 kali lipat dari screen yang berwarna putih. Kalau biasanya screen yang putih itu saya melakukan penyinaran selama 1 menit. Tapi kalau untuk yang kuning ini bisa 2 kali lipat, yaitu dengan lama penyinaran 2 menit dengan daya watt atau lampu kira-kira 200 watt lampu TL. Jadi ini membutuhkan waktu 2 menit. Nah teman-teman, bagaimana proses untuk afdruknya? Yang pertama-tama kita perlukan potosol karena ini basis minyak. Karena ini juga kerapatannya tinggi, maka kita perlukan yang potosol 199. Karena kerapatan 120 tidak memerlukan emulsi yang tebal. Jadi cukup kita menggunakan emulsi yang tipis, maka untuk screen yang 150, 165 sampai 200 itu kita menggunakan potosol 199 atau mungkin bisa merek yang lain. Biasanya itu nanti orang akan menyebutnya untuk afdruk kertas, untuk afdruk plastik. Nah, itu biasanya kita menggunakan yang seri potosol 199. Ini yang untuk sablon kain itu juga ada sendiri serinya. Tapi untuk kali ini kita akan afdruk film yang khusus untuk sablon plastik. Nah teman-teman, seperti biasa ini sudah kita campur dengan sensitisernya. Jadi kita tidak mencampur banyak, kita secukupnya kita tuangkan di wadah ini sedikit dan kita beri sensitisernya juga sedikit saja, kemudian kita aduk. Ini sudah jadi ya teman-teman, tinggal kita menuang saja seperti ini. Nah seperti ini teman-teman ya, dikit saja. Nah kemudian kalau kita punya cutter, kita gunakan cutter yang sepanjang kain screen. Tapi kalau kita tidak punya, kita cukup menggunakan kartu-kartu semacam ini. Teman-teman bisa menggunakan kartu apa saja. Nah, kemudian ini kita gunakan untuk mengoleskan obat afdruk ini. Kita oleskan teman-teman ya, merata, baik dari luar ataupun dari dalam. Nah, ini kita oleskan secara merata. Nah, misalnya seperti ini teman-teman, ini kan belum rata. Ini ada kekurangan atau kurang emulsinya, kita tambahkan. Kita tambahkan sedikit saja. Yang penting bisa menutup pori-pori screen-nya. Nah, kita ulang, kita bolak-balik sampai betul-betul emulsi itu merata di screen. Nah, teman, kalau sudah seperti ini ya, kita akan proses pengeringan dengan hair dryer. Dengan hair dryer kita keringkan, kemudian nanti baru kita sinari dengan lampu. Nah, baiklah teman-teman, kita akan lanjutkan dengan proses pengeringan dengan hair dryer saja, karena ini sudah cukup untuk mengeringkan
obat afdruk atau emulsi yang kita oleskan di screen tadi. Kita keringkan dari luar dan dari dalam. Kalau di pinggir-pinggirnya ada yang nyepret gini, kita lap teman-teman. Bisa dengan tangan atau dengan kain. Kita balik dari dalam. Ya, cukup, ini sudah kering teman-teman. Suaranya seperti ini kalau sudah kita beri emulsi, seperti suara gendang. Nah, ini kita akan lanjutkan dengan proses penyinaran dengan meja afdruk. Baiklah teman-teman, ini film kalkir yang akan kita gunakan untuk afdruk di screen. Ini dari kertas HVS, kemudian saya beri minyak solar sehingga menjadi transparan. Nah, kemudian kalau sudah kita siapkan posisinya, kita pasang screen-nya seperti ini teman-teman. Screen yang sudah kita beri emulsi dan sudah kita keringkan dengan hair dryer tadi, kita letakkan di atas kertas film. Seperti ini, kita kira-kira saja kita butuhnya seberapa, tingginya seberapa atau batas bawahnya seberapa, itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini kita pasang seperti ini, kemudian kita tutup dengan busa hitam, kemudian kita timpa atau kita tutup atasnya lagi dengan kain dengan kayu pemberat. Kemudian seperti tadi saya katakan, untuk screen warna kuning itu tempo atau waktunya kita gunakan 2 menit. Ini khusus untuk yang saya kerjakan ya teman-teman. Mungkin teman-teman nanti bisa coba sendiri yang pas berapa. Tapi untuk yang di tempat saya ini 2 menit. Kemudian kita nyalakan, kita tunggu sampai selesai. Nah, ini sudah selesai teman-teman, sudah 2 menit mati sendiri. Kemudian kita angkat screen, kita bawa ke belakang, kemudian kita akan basahi atau kita akan cuci, bukan cuci dengan kapur teman-teman, tapi cuci afdruk ini cukup kita basahi begini saja. Maka nanti emulsi yang tidak tersorot lampu itu akan luntur seperti ini. Pas di desainnya ini akan berlubang. Nah, ini tidak usah kita semprot saja sudah berlubang atau screen atau obatnya sudah luntur. Nah, jadi ini seperti ini teman-teman, maksud saya berlubang itu seperti ini. Jadi yang tidak kena emulsi itu berlubang, menurut gambar yang kita film itu nanti menjadi jalan atau tempat tinta keluar. Sehingga waktu kita gesut, tinta yang keluar itu hanya di bagian gambar yang berlubang saja, sehingga membentuk desain yang kita film tadi. Nah teman-teman, kalau mencuci coba usahakan bersih ya teman-teman, terutama di pinggir-pinggirnya itu dibersihkan dari sisa-sisa emulsinya, supaya nanti waktu kita jemur itu tidak menetes dan menjadi penutup atau menutup kembali dari desain yang sudah jadi. Nah kemudian langkah terakhir kita jemur teman-teman di tempat yang panas. Demikianlah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.